Hai guys, balik lagi di studio gua, studio The Sneakers ya. Aduh guys, nih lucu banget. Gua kemarin itu kan habis nge-review ya ke kalian sebuah sepatu Converse ya. Converse yang baru-baru aja rilis, sebuah kolaborasi antara Converse dan Fear of God Essentials, dan gua ternyata nemuin perbedaan yang cukup signifikan di sepatunya ketika kita memakainya. Setelah seminggu gua pakai ya, welcome back to The Sneakers. Oke, ini dia sepatunya guys. Ini gue udah sempet nge-review ya kemarin, which is beberapa episode yang lalu gue nge-review tentang si Converse Chuck Taylor 70s kolaborasi dengan Essentials Fear of God ya. Ini menarik banget karena banyak banget yang nanyain bedanya apa sama Converse biasa. Jadi di sini gue udah pakai ini selama seminggu dan gue pengen ngejelasin ke kalian bedanya apa yang ternyata cukup mengejutkan untuk gue ya. Ini teman-teman bisa lihat tangnya tuh leather ya. Gue nggak tahu ini ada manfaatnya atau ada kayak efek atau enggak. Terus setelah gue perhatikan dia punya kanvas juga berbeda kualitasnya dengan kanvas-kanvas yang biasa ada di Converse lainnya. Oke. Terus bagian toe-nya sini biasanya itu kalau di Chuck 70s itu kan dia glossy ya. Ini enggak. Ini kayak doff gitu, jadi senada sama tangnya ya. Kemudian gue dapat dua talinya tuh warnanya kaki seperti ini, apa ya, warna yang off white gitu ya, beige gitu ya, sama dengan warna tangnya. Tapi ada beberapa foto di mana kayak fotonya Dian Sastro gitu, dia pakai talinya hitam. Jadi ada yang nanya ke gue, itu talinya sebenarnya dapetnya hitam atau kayak gini, putih kayak gini ya. Gue sebetulnya dapetnya yang ini, jadi gue rasa ya kalau teman-teman dapat yang kayak gini juga, ini udah pasti asli sih ya. Oke. Dan ya satu yang menjadi perbedaan ketika gue nyobain sepatu ini ya, gue merasa sepatu ini tuh luar biasa nyaman. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena ketika gue kembali ke sepatu gue yang sebelumnya, Converse yang sebelumnya, yang kesukaan gue itu, yang ini ada kolaborasi antara Converse sama Kith ya. Gue beli di LA ya. Ini bahkan ya bisa gue bilang beberapa bahannya tuh lebih premium daripada ini loh. Ini tuh inline itu all leather ya. Dan tuh sama sih, ini cenderung bahkan lebih empuk ya, apa namanya, insole-nya yang si Chuck Taylor yang Kith ini ya, dibanding sama insole-nya Chuck Taylor yang Fear of God ini lebih empuk ya. Udah gitu dia luar tuh kanvasnya juga beda. Oh, alusan ini kanvasnya ya, mungkin karena ada corak Kith-Kithnya berbeda. Cuman ya gitu sih, maksud gua ini ya, lo mesti tahu salah satu penyakitnya Chuck Taylor itu ketika lo pakai, lo mungkin akan mengalami kelingking lo itu lecet ya, kegesek-gesek, dan kemudian jadi nggak enak makanya karena agak keras, uppernya nggak enak. Ini nggak sama sekali, ini gue sama sekali nggak mengalami itu. Entah kenapa, mungkin karena tangan leather atau apa, gue nggak ngerti ya. Liningnya juga bukan leather ya, maksud gue, tapi dipakai nyaman banget. Gue sama sekali nggak menemukan kayak kesempitan. Gue nggak menemukan kelingking gue yang tergesek. Ini nyaman banget. Gue pakai ini lumayan sering ya, tuh teman-teman bisa lihat udah kotor gitu ya. Oke, gue pakai ini lumayan sering. Gue sering pakai meeting, ke kantor apa segala macam ya. Terus gue balik ke ini, rasa nggak enak di uppernya tuh keluar lagi gitu. Jadi kayak salah satu kelemahan Converse biasanya begitu gue pakai tuh, sebenarnya gue tahu sih bisa bisa disolusikan dengan naik size, tapi gue begitu naik size, ini 41, gue naik ke 42 tuh di kaki gue aneh banget. Ini pas banget fitnya secara look, tapi ya gitu agak-agak sedikit suka kok lama-lama dipakai agak lecet jadinya ya. Tapi ini enggak sama sekali. Bener-bener gue pakai sesering itu, ini enggak sama sekali, men. Jadi kayak gue agak heran sih, ada construction apa yang berbeda dari sepatu ini ya. Yang jelas mungkin construction ini ya beda, tapi gue nggak ngalamin sama sekali yang namanya lecet, nggak seperti sepatu-sepatu yang sebelumnya. Dia ini nggak lecet sih, cuman lo kerasa kayak tight aja, nih nggak gitu. Dan ini seperti ini tuh kerasa di Converse gue yang undercover, gue kerasa di Converse gue yang lainnya gitu, tapi ini enggak. Dan itu yang jadi perbedaan banget buat gue, di mana jadinya buat gue kalau lo mesti ngekos sepatu ini di 3 juta lebih, ini worth banget, oke? Dan dengan harga segitu pun lo akan mendapatkan kolaborasi Fear of God yang sangat amat murah, tapi prestisnya masih dapat. Lo masih dapat sebuah barang Fear of God gitu ya, yang nggak yang kayak Nike emang udah harganya udah belasan juta atau bahkan sampai 8-9 juta. Ini top 3 juta lo udah bisa dapat satu bentuk kolaborasi yang oke banget sih menurut gue ya. Jadi entah kenapa mungkin ya Jerry Lorenzo adalah satu orang yang dia itu teliti banget sama shape ya,
mungkin ini juga termasuk yang dipikirin sama dia, who knows, gue nggak tahu, nggak ada penjelasannya satupun di internet gitu guys. So ya itu mengenai sepatu ini ya. Dan oke, gue agak kemarin sebenarnya ya bocoran, gue ada sedikit secret meeting sama Converse ya, dimana gue juga sempat ngebocorin ke kalian rilis apa aja yang ada, oke, di episode yang lalu. Ada beberapa reschedule seperti Converse Chuck Taylor Trackman Design Moncler itu reschedule mundur ke bulan depan ya. Gue udah ngasih tau untuk keluar di Agustus, tapi ternyata mundur ke bulan depan. Dan ya buat teman-teman YouTube, ini bocorannya sangat amat nyata adanya, akan masuk beberapa Converse kolaborasi yang gokil banget, seperti Converse Cold Wall itu akan masuk, oke. Kemudian Converse Fear of God akan keluar, yang satunya lagi ya, jadi ada yang bentuknya motif akan keluar ya, oke, itu. Kemudian ada juga Converse yang pasangannya Nike Space Hippie, jadi emang Converse Renew, tapi teman-teman sempat lihat kan, mungkin beredar di sosial media, Converse yang bentuknya mirip dengan Nike Space Hippie itu akan juga keluar di sini. Dan hampir semua kolaborasi mendatang akan ada di Converse. Kalau teman-teman lihat sepatunya ada di Converse website yang di pusat, most likely sepatunya akan ada di sini. So, kapan ya? Gue belum tahu ya. Gue tepatnya nggak bisa bocorin, oke? Tapi pantengin terus saja channel ini, pantengin terus saja Instagram gue, pantengin terus saja Instagramnya juga The Sneakers ya, untuk lo dapet info-info rilis terbaru sepatu-sepatu itu ya, terutama Converse. Gue kayak, wah ini makin kece aja Converse makin kesini ya, oke. So gitu aja ya pengalaman seminggu gue plus bocoran untuk Converse ya. Jangan lupa di subscribe videonya, jangan lupa dinyalain loncengnya supaya kalian tahu ada video baru dari gue. Oke guys, ya gitu aja ya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye guys.